Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang mengasihi dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji kepada Tuhan, kembali kita diberikan hari yang baru. Di hari yang baru ini saya akan melanjutkan dari Yohanes pasal yang ketiga, mulai dengan ayat yang ke-11 sampai dengan 21. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, hamba mengucap syukur untuk hari ini. Ajar kami mengucap syukur senantiasa Tuhan. Penuhi kami anak-anak-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah Engkau juga boleh bekerja, mengubah kami, memperbaharui kami, bahkan berkarya melalui kami, anak-anak tebusan-Mu. Berkati pembacaan firman-Mu, berikan berkat sorgawi-Mu. Ampuni Bapa untuk segala dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yohanes pasal yang ketiga, saya akan melanjutkan dari ayat yang ke-11, masih berkisar di antara percakapan Yesus dan Nikodemus. Di ayat 11 demikian bunyinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Yesus berkata kepada Nikodemus, "Sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi?" Di bagian yang kita sudah baca, Yesus berkata kepada Nikodemus sebagai seorang pengajar dari orang Yahudi, seharusnya dia mengerti tentang siapa Yesus ini. Meskipun Nikodemus sudah menyaksikan, sudah mendengar apa yang telah diperbuat Yesus, tetapi dia masih belum mau percaya. Lain halnya saudara, kalau kita kembali melihat di pasal pertama ayat yang ke-35. Saya akan baca, "Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, 'Lihatlah Anak Domba Allah.' Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakan itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus."
Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Kemudian cerita ini bersambung dan bersambung. Mereka, orang-orang dari kampung nelayan ini percaya jikalau Yesus adalah Mesias. Tapi lain halnya dengan Nikodemus. Dia belum bisa mengerti. Meskipun dia oleh Yesus dikatakan seharusnya engkau tahu bagaimana engkau harus dilahirkan kembali untuk bisa masuk surga. Tetapi sampai di detik ini, Nikodemus masih belum tahu, masih belum percaya jika Yesus itu adalah Mesias. Di ayat 13, Yesus berkata kepada Nikodemus, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia." Sampai di sini pun Nikodemus masih belum klik kalau Yesus itu berbicara tentang dirinya yang telah datang dari surga. Dia adalah Mesias yang sudah dijanjikan Allah, dan dia sedang menggenapi janji Allah yang sudah diberikan kepada manusia tentang Mesias yang akan menyelamatkan manusia dari dosanya. Tetapi sampai di sini Nikodemus belum ketemu, belum percaya jika Yesus itulah yang Allah sudah janjikan. Kemudian di ayat 14, Yesus berkata menggunakan contoh tentang Musa. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Anak Manusia harus ditinggikan. Apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi di masa Musa, di mana Musa meninggikan tongkat ular? Saya akan mengajak saudara untuk membaca dari Bilangan pasal yang ke-21. Apa yang terjadi di situ? Di Bilangan 21 saya akan membaca mulai dengan ayat yang keempat. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tiberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Itulah hati orang Israel yang jahat kepada Allah yang sedang membawa mereka keluar dari perbudakan kepada tanah yang dijanjikan. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa-bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa." Baru sadar, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Itu, saudara, yang terjadi di masa Musa. Dan Yesus berbicara tentang Musa di ayat 13 dan 14, di ayat 14, "Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Kalau tadi di dalam kisah Musa,
orang yang dipakut ular dan memandang kepada tiang ular itu, dia tidak mati. Tetapi di sini Yesus berkata, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian anak manusia harus ditinggikan, dan supaya setiap orang yang percaya kepada anak manusia beroleh hidup yang kekal. Yesus berbicara akan kematian dia di atas kayu salib. Di atas kayu salib itu, dia akan mati untuk memberikan kehidupan bagi setiap manusia yang percaya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah telah mengaruniakan Yesus anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus anak tunggal Allah tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Janganlah jadi seperti orang-orang Israel yang jahat, yang adanya komplain aja tetapi tidak mau mentaati apa yang Allah sudah perintahkan. Setelah mereka dipakut ular, baru mereka sadar kalau mereka berdosa dan minta ampun. Jangan sampai Anda terlambat karena dosa Anda tidak mau percaya kepada firman Allah, jikalau Yesus itulah kehidupan kekal. Di dalam Yesus itulah ada pengampunan dosa. Itu saudara, itu sebetulnya kasih Allah yang begitu besar kepada manusia, sudah diberikan Allah melalui Yesus sendiri. Yesus yang diberikan kepada manusia untuk mati di atas kayu salib. Tetapi sejauh mana masih begitu banyak manusia hingga saat ini masih belum mau percaya, masih tidak mau percaya jikalau Yesus itu adalah anak Allah yang sudah Allah sendiri berikan untuk menebus dosa manusia. Disitulah sebetulnya saudara, manusia telah buta melihat kasih Allah yang terbesar untuk mengampuni dosanya. Untuk mengampuni dosanya. Itulah sebenarnya kasih Allah kepada manusia. Allah telah mengutus Yesus ke dalam dunia bukan untuk menghakimi. Itu yang seringkali disalah mengerti. Itu yang seringkali disalah mengerti. Yesus diutus Allah untuk datang ke dunia bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Untuk menyelamatkan. Oleh siapa? Oleh Yesus. Oleh Yesus. Jadi saudara, kalau Anda terlibat di dalam gereja, di dalam bentuk-bentuk agama, itu sebetulnya kalau tanpa Yesus yang menjadi sandaran Anda 100% untuk bisa masuk surga, Anda tidak akan terselamatkan. Tidak. Mengapa saya katakan demikian? Karena sudah ditulis di dalam kitab suci. Itulah sebetulnya kasih Allah bagi Anda, bagi kita semua. Maukah Anda percaya? Jikalau tidak ada keselamatan kecuali di dalam Yesus Kristus, segala ritual, segala korban yang Anda persembahkan, yang Anda bakar, yang mahal-mahal itu tidak akan membuat Anda bisa masuk surga. Hanya percaya Anda kepada Yesus. Jikalau Yesus adalah Mesias, Juru Selamat manusia, dan Anda mau diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus, disitulah Anda akan mengalami kelahiran baru di dalam roh. Hidup Anda akan diubah, diberikan hidup yang baru mulai detik itu ketika Anda mau percaya jikalau Yesus adalah Juru Selamat pribadi Anda. Allah mengutus Yesus ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia oleh Yesus. Ayat 18 tadi dikatakan, barang siapa percaya kepada Yesus tidak akan dihukum.
Karena Yesus telah mengambil hukuman Anda di atas kayu salib itu. Yesus pergi di atas kayu salib, disiksa dan mati di kayu salib itu untuk mengambil hukuman Anda, untuk mengambil hukuman saya. Yesus disalibkan karena dosa kita. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman sebab tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Kalau Anda, kalau saya belum percaya, saya itu sudah berada di bawah hukuman, demikian juga Anda. Jadi Yesus datang tidak untuk menghukum Anda, untuk menyelamatkan Anda karena Anda sudah berada di bawah hukuman karena dosa. Dosa yang Anda sudah lakukan, perbuat, membuat Anda terhukum. Terkadang pikiran Anda kan, saya ini orang baik ya. Saya itu sudah berderma banyak sekali. Saya itu membantu kemanusiaan banyak sekali. Mosok Allah tidak memperbolehkan saya masuk surga. Ya. Hidup saya itu sederhana. Penghasilan saya 90% saya kasihkan untuk kemanusiaan. Mosok saya tidak diperkenankan masuk surga. Itu saudara, manusia kadang salahnya di sini. Dia berpikir menggunakan ukurannya sendiri. Manusia berpikir menggunakan ukuran kebaikan manusia sendiri. Sedangkan ukuran Allah adalah kesempurnaan. Disitulah manusia akan gagal masuk surga. Tidak mau mentaati Allah yang sudah memberikan firman-Nya. Jikalau Yesus inilah bukti cinta kasih Allah kepada manusia. Yesus telah dikorbankan oleh Allah untuk menebus dosa manusia. Tetapi manusia tidak mau menerima kebenaran Allah. Yesus datang bukan untuk menghukum, untuk membebaskan Anda. Tetapi maukah Anda dibebaskan Allah di dalam Yesus atas dosa-dosa Anda? Di atas kayu salib itu, Yesus telah dihukum karena dosa Anda, untuk dosa Anda, agar Anda percaya dan diselamatkan, diberi hidup yang kekal. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang, saudara, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Kalau Anda mau membuktikan Anda melakukan yang benar di hadapan Allah, datanglah kepada terang itu, yaitu Yesus. Yaitu Yesus. Supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan yang Anda lakukan ada di dalam Allah. Salah satu buktinya nanti kalau Anda melakukan perbuatan-perbuatan di dalam Allah, pertama-tama Anda akan percaya kepada Allah jikalau Yesus Dialah anak Allah yang sudah diberikan kepada Anda untuk menebus dosa Anda. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat ke-29, ayat 28 dulu saya akan baca, saudara. Dan 29, firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu kata mereka orang-orang Yahudi kepada Yesus, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Orang Yahudi bertanya kepada Yesus, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ini bisa Anda tanyakan kepada Allah. Allah, pekerjaan apa yang Allah kehendaki untukku, untuk aku lakukan? Jawabannya sama, saudara. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Yesus yang telah diutus Allah. Ya, itu jawaban nomor 1. Di dalam Yesus ada terang, di dalam Yesus ada kehidupan kekal, dan di dalam Yesus Dialah juru selamat manusia. Tuhan Yesus memberkati.